Halo semuanya, kembali lagi channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan bahas mengenai Bitcoin. Bagaimana outlook mengenai Bitcoin di bulan November nanti? Apakah siklusnya sudah berakhir 4 tahunan atau masih akan ada kenaikan? Nah, dari chart tersebut itu menunjukkan bahwa Bitcoin itu masih memiliki tenaga yang cukup kuat untuk melakukan kenaikan yang lebih tinggi. Dikarenakan Bitcoin kemarin sudah melakukan breakout dari resistansi kuatnya. Yang ini menyebabkan akan terjadi pembalikan tren, yaitu menjadi tren bullish. Saat ini bisa dikategorikan Bitcoin masuk di tren bullish. Biasanya setelah terjadinya breakout seperti ini, itu biasanya akan terjadi koreksi dikit atau terjadinya sideways baru melakukan kenaikan. Sebelumnya saya juga berprediksi bahwa Bitcoin emang akan melakukan kenaikan ke 115 ribuan. Kenapa saya bisa prediksi di situ? Karena emang di sini itu terlihat terjadinya bullish divergence. Nah, kalau indikator sudah berbalik arah seperti ini, biasanya harga juga akan melakukan kenaikan. Jadi kenapa saya bisa berprediksi BTC akan naik ke 115 ya, karena emang ada bullish divergence. Nah, lalu selanjutnya ini Bitcoin arahnya kemana? Nah, biasanya kenaikan BTC atau penurunan BTC itu terjadi atau ada korelasi dengan gold atau emas. Nah, ketika emas itu kemarin naik gila-gilaan, BTC XAU itu melakukan penurunan yang cukup dalam juga. Itu yang menyebabkan bahwa kemarin terjadinya koreksi. Kita lihat chart dari gold atau emas. Nah, kalian bisa lihat di sini, emas itu melakukan penurunan yang menyebabkan Bitcoin hari-hari ini atau seminggu belakangan ini itu melakukan kenaikan atau melakukan recover. Jadi setelah kemarin terjadinya double top seperti ini, saya berprediksi emang akan turun, yang menyebabkan market crash atau XAU crash yang menyebabkan Bitcoin naik. Jadi saya masih menilai emas itu akan melakukan penurunan terus dan Bitcoin akan melakukan kenaikan. Ketika emas turun, berarti nanti ada likuiditas yang berpindah. Bisa saja nanti akan masuk ke kripto. Jadi saya menilai bahwa November nanti emas turun dan kripto akan naik. Jadi itu adalah prediksi pertama saya bahwa November nanti Bitcoin akan melakukan kenaikan. Nah, kita kembali ke chart Bitcoin. Chart Bitcoin saat ini yang pernah saya jelaskan bahwa akan terkoreksi ke area 110 ribuan hingga 112 ribuan. Dikarenakan kalian bisa lihat di sini dari segi MACD itu sudah terlihat bahwa terjadinya dead cross. Nah, dead cross seperti ini itu biasanya disertai harga yang menurun. Kalian bisa lihat ketika terjadinya dead cross itu harga akan ditarik ke bawah untuk melakukan testing support. Di sini pun sama. Ketika terjadinya dead cross atau persilangan garis biru dan oranye itu akan terjadinya koreksi. Jadi saya nilai kemarin sudah terjadinya atau terlihat dead cross. Jadi kemungkinan harga Bitcoin akan terkoreksi ke area 110 hingga 112-an. Nanti kita lihat supportnya di area mana. Kalau dalam waktu dekat ini saya menilai Bitcoin seharusnya akan terjadinya koreksi terlebih dahulu untuk melakukan testing di beberapa support, yaitu di sini ada support horizontalnya atau support kuatnya, dan di sini adalah support trendline-nya. Jadi seharusnya 3 support tersebut bisa membawa Bitcoin terbang kembali kalau berdasarkan support and resistance. Jadi seharusnya Bitcoin itu akan melakukan kenaikan setelah menyentuh dari support horizontal maupun trendnya. Tapi nanti perlu kita update, kita perlu mengetahui ketika BTC di area hijau ini itu indikatornya seperti apa. Kalau indikator emang buruk, ya berarti bisa saja BTC ditarik ke bawah lebih dalam lagi untuk melakukan testing support yang lebih dalam. Kita perlu melihat ketika BTC di area 110 ribuan, apakah
memang nanti di sini sudah ada indikasi bahwa Bitcoin akan kembali naik atau indikatornya berkata buruk. Tetapi wajib diwaspadai itu ketika Bitcoin itu jebol dari trendline-nya. Kalau jebol dari trendline-nya itu akan masuk ke pola yang lebih dalam lagi, penurunan yang lebih dalam lagi. Dikarenakan ini sebenarnya itu membentuk pola yang cukup jelek kalau berdasarkan pola ini. Pola ini disebut dengan bear flag atau ini bendera yang bearish. Jadi bisa dinilai ketika breakout dari sini itu berarti penurunannya itu bisa ke 100.000 untuk Bitcoin. Jadi ini adalah titik krusial dari Bitcoin, yaitu di 110 ribuan atau 112 ribuan. Nah, kenapa bagus untuk kalian beli BTC itu di area 110 ribuan atau hingga 109 ribuan? Area hijau ini itu adalah area support dari Bitcoin, dan saya berprediksi bahwa Bitcoin setelah menyentuh area ini itu akan melakukan kenaikan yang cukup tinggi. Tadi ada BTC XAU harusnya naik karena XAU itu harganya turun atau emas turun, yang menyebabkan likuiditas pindah ke kripto, yang menyebabkan kripto naik. Analisa yang kedua tadi mengenai support and resistance, seharusnya support and resistance ini mendukung untuk Bitcoin naik kembali. Lalu yang ketiga saya akan bahas mengenai candle Renko, itu sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah atau tanda-tanda untuk bullish. Candle Renko itu menunjukkan tanda-tanda reversal. Kalian bisa lihat di sini sudah terdapat candle berwarna hijau seperti candle-candle sebelumnya. Ketika terjadinya penurunan, ketika sudah ada candle Renko berwarna hijau, market akan dibawa naik. Sama seharusnya kalau berdasarkan seperti itu, market seharusnya akan naik dan candle-candle berikutnya itu seharusnya akan berwarna hijau. Itu adalah analisa saya untuk bulan November. Seharusnya saya menilai Bitcoin masih bullish, Bitcoin masih akan melakukan kenaikan. Jadi kalau saya nilai ini adalah area yang bagus untuk melakukan pembelian, tapi kita tunggu koreksi terlebih dahulu untuk menyentuh support di 109 atau 110 ribuan, karena area ini adalah area yang bagus untuk Bitcoin terbang kembali. Itu adalah prediksi saya, semoga saja Bitcoin bisa terbang kembali yang lebih tinggi atau mencetak ATH. Oke, sampai jumpa di next video. See you.